Halo Kang Mas, Mbak Yu, Sobat Prakim. Kembali lagi kita di Omah Jateng Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Joko Adianto, salah satu dosen di Universitas Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Apik tenan Mas. Apik. Ternyata bisa bahasa Jawa. Asli mana Pak? Oh jenenge Joko ya mau ya Jawa, tapi aslinya saya sebenarnya campuran. Ibu saya Jogja, bapak saya Banten. Betawi Jawa ya. Nah, Kalau lahir lahir di Jakarta. lahir di Jakarta. Berarti sitik-sitik. Baik, Sobat Prakim. Kali ini kita akan membahas dengan tema reforma agraria karena beliau tamu ini nanti akan menceritakan peran ketika Pak Joko ini masuk dalam anggota tim GTRA di Provinsi DKI Jakarta. Gimana ceritanya, Pak Joko? Ya, terima kasih Mas Yuso, Mas Indrawan ya. Jadi ini terima kasih pertama-tama untuk kehormatan yang diberikan ke saya untuk hadir di podcast Omah Jateng gitu ya. Nah ini sebuah kesempatan yang sangat langka bagi saya untuk berbagi pengalaman tentang reforma agraria khususnya di perkotaan. Memang reforma agraria itu dulunya memang seringkali terasosiasi untuk daerah-daerah rural gitu ya. Daerah pertanian, daerah perdesaan gitu ya. Tapi dengan berkembangnya pembangunan kota, ya akhirnya mungkin cukup relevan jika reforma agraria itu pun juga masuk ke dalam wilayah perkotaan. Karena memang seyogianya reforma agraria itu adalah usaha sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, ya, yang untuk kesejahteraan rakyat ya gitu. Nah dulu sih memang konteksnya di pertanian karena untuk mengimbangi ketimpangan penguasaan tanah dan kesejahteraan ya antara buruh tani ya, petani garapan dan tuan tanah. Gitu. Nah seiring berjalannya waktu dengan pesatnya urbanisasi, nah ternyata memang reforma agraria ini menjadi relevan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemanfaatan tanah khususnya di perkotaan ya. Dan akhirnya reforma agraria memang menjadi salah satu instrumen untuk juga menyediakan hunian atau rumah layak huni nih di kota. Nah, jadi ceritanya kalau di dalam konteks reforma agraria di Provinsi DKI Jakarta karena udah nggak ada sawah ya, hampir nggak ada sawah. Nah, ini untuk mengurangi ketimpangan ke penguasaan ruang atau tanah untuk rumah layak huni. Nah awalnya itu memang saya bergabung di sebenarnya tim penggerak gugus tugas reforma agraria Mas Yuso, Mas Indrawan. Itu tahun 2018 ya. Itu saya diajak oleh ketua timnya dan teman saya sampai sekarang ya. Itu adalah Bapak Nur Fauzi Rahman. Beliau itu adalah memang dosen psikologi komunitas di Universitas Padjadjaran. Namun memang beliau itu sangat intens ya, sangat terus-terusan gitu ya untuk mengadvokasi tentang pengelolaan sumber daya di daerah-daerah pedesaan, kehutanan warga ya atau masyarakat adat dan lain sebagainya dengan menggunakan reforma agraria sebagai alat ya atau instrumen untuk mesejahterakan masyarakat adat. Nah, pada tahun 2018 ini kebetulan memang beliau dimandatkan untuk membantu Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan hunian ya, masalah-masalah hunian kampung kota ya di Jakarta yang dulu sangat padat dan penuh masalah macam-macam gitu ya Mas ya. Nah, tapi dengan menggunakan reforma agraria sebagai alatnya atau instrumennya. Nah, yang menarik itu memang ternyata beliau mengajak saya karena saya juga mendalami hal tersebut, mengingat bahwa peningkatan kualitas kampung kota itu
sangat sulit dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah pada saat itu karena memang status lahan. Ya kan gitu ya. Nah, ini khawatirnya sengketa atau khawatirnya memang ternyata sama sekali tidak ada surat ya. Atau memang menduduki tanah negara yang memang ternyata belum jelas gitu statusnya, apakah sewa, apakah ini segala macam ya. Nah itu sehingga memang anggaran atau program pusat atau daerah itu sangat sulit untuk meningkatkan kualitas kampung kota. Nah oleh karenanya memang mungkin tidak isu peningkatan kualitas rumah perumahan permukiman di kampung kota itu diselesaikan bukan di rumahnya, bukan di infrastrukturnya langsung, tapi justru menyelesaikan isu-isu agraria yang ada di situ. Nah setelah jelas, baru kita bisa mau tata seperti apa, perbaiki seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, lalu ya dalam perjalanannya memang tim ini beranggotakan 5 orang, ya saya salah satu dari 4 anggota dan tim ini dikomandoi lah oleh Bapak Nur Fauzi Rahman. Nah itu bertujuan atau bertugas untuk sebenarnya mensinergikan GTRA, gugus tugas reforma agraria yang dimandatkan oleh Perpres 86 ya kalau nggak salah tahun 2018 ya tentang itu. Nah karena apa? Karena memang gugus tugas reforma agraria itu kan cukup banyak ya anggotanya ya Pak, gitu ya. Nah dan itu ada lintas sektor, lintas institusi yang secara teoritis memang bisa untuk berkolaborasi, namun dalam prakteknya ternyata ada sulit, ada sumbatan. Karena memang di dalam reforma agraria itu kan programnya ada redistribusi aset, ada redistribusi akses. Nah, yang aset itu memang ranahnya Badan Pertahanan Nasional, ya kan. Nah, sementara untuk yang akses itu adalah ranahnya pemerintah daerah. Nah, tapi dua-duanya itu saling nyambung, tapi punya struktur dan mekanisme yang berbeda nih. Nah, tim ini yang dibentuk Mas Yusof, Mas Indrawan untuk menjembatani, ya, sekaligus juga menjembatani aspirasi masyarakat gitu. Nah, itu sih kurang lebih keterlibatan saya di awal ya sampai 2022 4 tahun. Nah, dalam kegiatan itu memang kami diminta untuk memberi masukan ya dalam bentuk naskah akademik penyelesaian isu agraria di 21 kampung kota di Provinsi DKI Jakarta, khususnya kalau nggak salah itu sekitar Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ada 21 kampung yang ditetapkan oleh keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018. Nah jadi itu tugasnya. Nah, kurang lebih itu sih Mas Yuso, Mas Indrawan. Pak Joko, saya mau tanya, tadi kan Pak Joko udah menyampaikan kaitannya dengan reforma agraria, itu kan ada akses reform sama aset reform. Nah, selama Pak Joko bertugas sebagai tim penggerak gugus tugas reforma agraria, itu di Provinsi DKI Jakarta lebih fokus ke penataan akses atau akses reform atau penataan aset atau akses aset reformnya. Nah ini menarik Mas Indrawan ya Pak Yuso ya, karena memang mau nggak mau tim itu jadi bergerak dua-duanya mengakomodasi. Jadi bagaimana redistribusi aset ya tentang status lahan ya gitu ya. Nah ini misalnya kita bisa dari legalisasi aset ya kan, atau memang redistribusi asetnya gitu. Bisa aja kita memeriksa misalnya daftar tanah-tanah bidang tanah yang memang sudah dinyatakan oke gitu ya, clear and clean gitu lewat PTSL misalnya. Berarti itu memang bisa langsung diterapkan gitu ya, langsung diberikan ya status haknya. Nah sementara untuk yang akses itu kan masyarakat nih. Nah ini memang dalam pengalaman di GTRA Provinsi DKI Jakarta, saya dan Pak Nur Fauzi Rahman itu sebenarnya berpendapat jika memang sertifikat lahan tadi itu sebaiknya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kaum miskin kota gitu ya di kampung kota, itu tidak diberikan dalam bentuk individual tapi komunal. Memang dalam kajian saya di Jakarta
sebelum bergabung di tim bergerak GTRA, jika diberikan sertifikatnya itu dalam bentuk SHM individual, nah ini seringkali dijual. Kenapa? Karena begitu dia kan kampung kota, lokasinya kan di tengah-tengah kota nih mas, ya kan. Harga NJOP pasti tinggi kan. Iya. Nah jadi begitu dia dapat SHM dan dia harus kena PBB, nah dia pasti udah susah tuh untuk membayar PBB kan. Nah ini seringkali dijual, dia pindah ke kampung lain, kota lain ya, atau makan jauh dari Jakarta gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuat kesejahteraan dia menurun kan. Nah oleh karenanya kami memang berpendapat bahwa bagaimana jika masyarakat miskin di kampung kota itu bisa memperoleh hak kepemilikan bersama kolektif. Dan itu dimungkinkan dalam Perpres 86 itu tahun 2018 pada saat itu. Itu bentuknya apa Pak Joko? Nah jadi nanti bentuknya kayak sertifikat biasa, tapi nanti namanya masing-masing ada semua tuh. Nah itu diterbitkan oleh BPN gitu, sehingga tidak bisa Di diperjualbelikan. atas lahan ini, lahannya Misalnya satu kampung gitu ya, atau ada bagian kampung gitu ya. Nah itu nanti ada beberapa keluarga ya. Nah itu yang akan disertifikatkan atas nama mereka. atas nama. Oh, contoh satu sertifikat ada beberapa nama. Betul. Karena mereka tidak mampu untuk pastinya sulit lah paling nggak untuk membayar PBB gitu ya. Dia pasti ada di tengah kota, di belakang gedung tinggi gitu misalnya. Ya gedung tingginya kan memang udah komersial ya. Nah yang punya kan mungkin pengusaha dan lain sebagainya bisa bayar PBB. Nah mereka ini kan persis di belakangnya nih ya kan yang banyak itu. Nah kalau memang itu mereka diberikan SHM individual. Itu sama kayak seperti halnya konsolidasi tanah atau? Nah mirip Pak. Nah jadi konsolidasi tanah itu adalah salah satu bentuk dari reforma agraria. Betul. Nah jadi pada saat asetnya itu misalnya oke nih bisa diberikan dalam bentuk legalisasi aset atau redistribusi aset kan, redis aset. Oke. Nah pada saat ini jadi redis aset, nah yang nerima siapa kan? Nah ini kan mesti disiapin nih akses reformnya nih. Mau nggak nih masyarakat berkumpul atau mampu nggak kalau dapat setiap individu itu memperoleh hak atas tanahnya kan gitu kan, hak milik misalnya dalam bentuk itu. Nah PBB-nya kan tinggi. Nah mereka kalau nggak mampu ya mbok berserikat gitu, ya kan berkumpul siapa aja yang mau. Nah lalu itu yang mesti dicocokkan nih antara si aset reform dengan akses reformnya gitu. Gitu Mas Indrawan. Jadi kita kerjanya jadi bolak-balik tuh. Tapi ada yang menarik dan membuat kami penasaran ini Pak. Kaitannya sama asal usul tanahnya yang jadi disertifikatkan untuk komunal yang untuk komunitas atau sekelompok masyarakat itu perolehannya dari apa gitu? Apa sebelumnya milik sebagian orang terus akhirnya dibakar atau milik pemerintah yang sudah ditempati lama terus akhirnya diredis atau bagaimana? Ya. Ini memang menarik Pak. Jadi memang untuk dari asal usul tanah yang diredistribusi itu memang perlu ada penyelidikan yang cukup capek Pak. Ya bahkan sampai ada beberapa lokasi memang kita sampai mencoba memperoleh data satelit bahkan sampai ke naskah-naskah sejarah sebelumnya. Misalnya kayak di pinggiran bantaran Kali Ciliwung misalnya. Oh dulu tuh ya memang sebelum merdeka itu memang sudah dikuasai oleh kampung X misalnya gitu. Dan itu memang misalnya ada penelitian, bahkan ada beberapa naskah yang memang bahkan diperoleh dari luar negeri juga. Mungkin di Belanda ya. Lalu dilihat, oh ternyata memang udah ada nih perkampungan di sini sebelum Republik ini merdeka misalnya gitu kan. Oh berarti kan memang penguasaannya oleh masyarakat sebelum ada itu. Nah itu akan menjadi pertimbangan sebenarnya Mas Indrawan Pak Yuso ya. Jadi bagaimana kita akhirnya bersepakat juga dengan Pemprov DKI dan juga BPN untuk misalnya menjustifikasi apakah ini akan diredis atau tidak. Nah, jadi memang ada sebuah kajian yang panjang, perdebatan yang tidak berhenti-berhenti gitu ya, sampai akhirnya kita sepakat gitu. Nah, ini ternyata memang begini. Nah, sehingga memang dari saat itu bisa artinya kita putuskan misalnya diberikan ke buat komunitas. Tapi ada juga yang memang akhirnya disepakati dalam bentuk misalnya pemanfaatan dengan menggunakan hak pakai.
Ya misalnya kalau ternyata memang bisa jadi pemerintah daerah itu misalnya menelantarkan aset yang akhirnya diduduki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tapi kan nggak mungkin diberikan ke masyarakat kan. Masyarakat sudah bertinggal di situ misalnya lebih dari 20 tahun, ya kan. Nah, mereka kan berhak untuk mendaftarkan tanah kan gitu. Tapi ternyata pas diselidiki ternyata tanahnya adalah memang milik aset Pemprov misalnya. Nah, ini mungkin nggak sih kalau dikerjasamakan bentuknya. Jadi misalnya HPL bawahnya gitu, atasnya bisa hak pakai atau HGB kan gitu. Alih-alih langsung dijadikan rusun gitu. Karena memang dari kajian kami sebelumnya bahwa rusunawa itu juga belum tentu bisa menyejahterakan masyarakat khususnya yang miskin kota ya Pak gitu ya. Mungkin kalau kayak apa pekerja formal gitu ya yang memang punya gaji tetap, pendapatan tetap mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau yang masuk ke dalam sektor informal itu kan susah. Kenapa? Karena hak sewa itu juga membatasi aksesnya kan untuk memanfaatkan ruang yang ada. Nah, jadi misalnya seseorang tinggal di rusunawa, belum tentu dia bisa memanfaatkan ruang rusunawa untuk kegiatan ekonomi misalnya. Mau dijadiin ini, mau dijadiin itu dan lain sebagainya. Karena kan semuanya milik aset pemerintah daerah yang orang-orang di dalamnya menyewakan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh UPT atau UPRS misalnya, unit pengelola rumah susun. Nah, tapi dengan adanya hak pakai, kan dia boleh pakai. Nah, itu kan sebenarnya kan ya, inti dari akses ya, bahwa apa ya, bahwa dia bisa memanfaatkan aset yang diredistribusi untuk memakmurkan dirinya gitu kan dan keluarganya. Itu yang akhirnya bisa juga tadi beberapa skema gabungan HPL tetap ini Pemprov atasnya hak pakai kan 60 tahun lumayan. Kalau HGB sekarang juga pun bisa plus 30 plus 20 plus 30 lagi 80 tahun kan. Gitu jadi 2 generasi bisa lah gitu kan di situ. Itu sih Mas Indrawan Mas. Itu mungkin yang nanti bisa kita adopt ya. Karena gini Pak Joko, di Provinsi Jawa Tengah sendiri karena mungkin wilayahnya luas berbeda dengan DKI Jakarta. Di Jawa Tengah sendiri masih banyak tanah bahkan tanah milik masyarakat yang status tanahnya belum bersertifikat. Ya. Artinya melalui GTRA reforma agraria pemerintah memberikan apa ya berupa aset reform. Artinya nanti ada yang lahan-lahan non pertanian melalui PTSL. Bahkan di kami di Disperakim pun khusus lahan-lahan yang LP2B. Nanti kami masukkan dalam kegiatan sertifikasi LP2B. Artinya lahan-lahan yang LP2B kami bantu untuk sertifikat LP2B itu dalam bentuk aset reformnya. Nah, sedangkan akses reformnya kami data siapa yang dulu ataupun kemarin yang telah menerima sertifikat melalui PTSL ataupun LP2B. Nanti diberikan pelatihan, contoh pelatihan burung hantu untuk memangsa karena ini di lahan pertanian, memangsa hama tikus dan lain-lain pakai metode burung hantu. Seperti itu atau pelatihan pengelolaan sampah seperti itu bentuk dari akses. Jadi di Jawa Tengah sih sepertinya masih seperti itu. Nah, sedangkan untuk redis tanah itu nanti akan dilaksanakan teman-teman di BPN kan BPN dalam hal ini. Nah, cuma nanti cerita dari Pak Joko itu bisa sedikit lah jadi gambaran Jawa Tengah untuk melaksanakan apa ya reforma agraria melalui mekanisme redis tanah itu seperti itu Pak Joko. Tadi menarik juga yang disampaikan Pak Joko. Itu artinya salah satu upaya pemerintah seperti ya upaya pemerintah dalam apa ya menangani suatu kawasan yang tadinya mohon maaf kumuh gitu menjadi lebih tertata. Nah, itu kan artinya seperti halnya konsolidasi tanah. Betul ya. Salah satu aset reform itu kan konsolidasi tanah. Artinya yang tadinya kawasan kumuh ditata bagaimana PSU-nya, bagaimana selokannya, jalannya yang tadinya tidak ada akses jalan dibangun jalan. Namun memakan lahan milik masyarakat. Begitu halnya masyarakat yang semulanya tidak memiliki sertifikat melalui mekanisme konsolidasi tanah ini kan apa namanya
menjadi bersertifikat dengan lahan yang sekarang dimiliki dikurangi dengan lahan yang digunakan sebagai PSU, entah jalan, selokan dan lain sebagainya seperti itu. Itu sangat menarik. Untuk konsolidasi tanah yang pernah Pak Joko laksanakan itu seperti apa, Pak? Ya, menarik Mas Yuso ya. Jadi memang sejak terbitnya Permenaker 12 ya tahun 2019 tentang konsolidasi tanah, memang sejak itu juga memang pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha untuk menerapkan ya konsolidasi tanah tersebut ya, untuk khususnya untuk kawasan-kawasan kampung kota yang padat gitu ya. Nah, memang yang jadi masalah atau tantangan terberat di dalam pelaksanaan itu adalah persetujuan 60%, Pak. Ya kan, persetujuan 60% dari satu wilayah kan. Nah, sementara kalau di Jakarta 1 hektar tuh bisa mungkin berapa, 300 kakak, 400. Saking padatnya berarti. Saking padatnya, Pak. Jadi kalau 60% aja misalnya kita hitung dari 400 berarti 240 kakak, Pak. 250 kakak. Dan itu kan gak boleh kurang kan, Pak. Dan sementara yang namanya hati orang, Pak. Hari ini mau, besok belum tentu kan. Ya. Salah satu yang jadi tantangan. Betul, Pak. Karena merelakan lahannya untuk fasilitas umum. Betul. Meskipun ujungnya menjadi lebih tertata seperti itu. Betul, Pak. Dan yang paling menarik juga, Pak, kalau kita analogiin kampung kota itu satu meja ini, Pak. Lalu ada beberapa titik yang ternyata memang penghuni kampung kota itu sudah memiliki sertifikat yang legal seperti HGB atau SHM misalnya di tengah-tengah. Ya kan? Karena bisa jadi bahwa mereka bisa mampu dan mendaftarkan itu kan, Pak, dan memperoleh sertifikat. Nah, itu kan jadi nggak bisa secara utuh kan, Pak. Betul kan, Pak? Nah, betul. Dan kalau misalnya dia udah punya sertifikat hak milik atau HGB dari pemerintah atau dari negara, keinginan untuk konsolidasi tanah tuh enggan. Gitu ya, Pak. Nah, akhirnya kita mikir-mikir, itu saya cuma kasih advice aja gitu. Mungkin gak sih kalau konsolidasi tanah vertikalnya itu persilnya tuh lebih kecil. Gak mesti satu kampung dengan jumlah kakak yang besar. Tapi misalnya satu blok. Karena biasanya kan kalau rumah di kampung itu kan tetangganya mungkin masih saudara. Ya. Depannya masih orang tuanya misalnya gitu ya, dan lain sebagainya kan. Dan untuk bermusyawarah dan menyepakati bahwa siapa yang tinggal di lantai 1, 2, 3, 4 kan itu kan lebih mudah ya. Dan juga jumlah kakak yang lebih kecil akan lebih mudah dikendaliin lah ininya, proses keluar masuknya kan, nih mau apa enggak dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang akhirnya dicoba diterapkan di Jakarta. Dan sekarang Jakarta udah ada 2 lokasi kan. Di satu di Palmerah di Jakarta Barat, satu lagi di Tanah Tinggi. Nah, konsolidasi tanah vertikal itu. Jadi ada 3-4 kakak itu dinaikin jadi 4 lantai. Gitu. Dan memang Pak Yuso dan Mas Hindrawan itu juga ditunjang oleh adanya Pergub 31 tahun 2022 yang membolehkan rumah tinggal di Jakarta itu bisa 4 lantai. Karena memang sudah padat sekali ya. Nah, sehingga memang memungkinkan pada saat konsolidasi tanah itu dilakukan, itu dinaikkan sampai 4 lantai. Untuk mengakomodasi jumlah kakak yang banyak kan gitu ya. Nah, mungkin khususnya mungkin di kota Semarang sendiri Pak Yuso dan Mas Hindrawan, jika memang ingin misalnya mengadopsi ya gagasan tersebut, ya bisa jadi bahwa perlu ada satu ketentuan di tata ruang yang memungkinkan rumah tinggal di Semarang pun itu bisa lebih dari 2 lantai vertikal. Sehingga memang pada saat konsolidasi tanah vertikal itu dilakukan, tidak secara horizontal lagi, ya, tapi juga bisa secara vertikal dan lebih dari itu. Yang membangun rumahnya dari? Nah, nanti desainnya itu dari Pemprov, ya, lalu dananya itu memang ada dari kewajiban pengembang, gitu. Memang di Jakarta relatif memang menggunakan kewajiban pengembang atau kontribusi pengembang gitu ya. Itu untuk menambah daya dobrak anggaran gitu ya. Berarti seperti kolaborasi seperti itu ya, antara betul. Pemprov, pengembang seperti itu ya. Betul, bahkan sampai CSR bisa digunakan gitu alat-alat untuk bisa membiayai Pak pembangunannya gitu. Jadi itu Pak.
caranya? sedikit meringankan APBD Pak. APBD. Betul Pak. Kalau ini sebenarnya di Jawa Tengah tuh udah ada konsolidasi tanah juga di Kota Pekalongan. Oh oke. Iya. Kemarin Kendal yang Ya, Kendal Kendal. Kalau yang penataan kampung kumuh itu di Pekalongan, di Kampung Bugisan. Oke. Itu dananya itu dari dana alokasi khusus, tapi terintegrasi. Jadi ada beberapa dari sumber anggaran itu diintegrasikan. Memang dulunya sebelum ada dilaksanakan konsolidasi tanah itu kayak pemerintah daerah itu membuat usulan kepada pemerintah pusat terkait konsolidasi tanah. Nanti yang kota atau daerah yang sudah memenuhi kriteria atau sudah siap dilaksanakan konsolidasi tanah akan ditunjuk sebagai lokasi yang dimungkinkan untuk dilaksanakan konsolidasi tanah. Jadi kalau di Kota Pekalongan yang kemarin kami dari Disprakim sempat belajar dengan Kantah Kota Pekalongan itu seperti itu, sama Disprakim Kota Pekalongan juga. Jadi seperti itu. Menyambung yang tadi Pak Joko terkait dengan reforma agraria, itu yang saya mau ulik atau tanyakan itu di Jakarta itu kan banyak sekali kampung-kampung yang di bawah jalan atau di bawah rel itu kan ada kampung di dalam kayak suatu lorong gitu yang enggak terkena matahari atau aksesnya terbatas lah. Sudah ada intervensi dari tim GTRA itu atau dari pemerintah DKI Jakarta itu sendiri sudah ada intervensi terkait hal itu atau kalau sudah ada bentuknya seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu gitu. Ya, dalam pengalaman saya di 2018 sampai 2022 itu memang hal yang cukup pelik ya Mas Indrawan ya. Jadi ada di bawah jembatan layang gitu ya. Lalu ada, dan itu memang ada menjadi salah satu lokasi studi kami sih waktu itu ya. Dan solusinya kalau nggak salah tuh isunya bahkan ada di atas sodetan Sungai Ciliwung. Ya memang keberadaan mereka mau tidak mau pastinya akan berimbas ya terhadap sodetan tadi kan, bisa jadi banjir, bisa jadi penyempitan dan lain sebagainya. Nah akhirnya memang caranya adalah bagaimana mencarikan lokasi terdekat dari situ dengan memanfaatkan aset milik Pemprov. Tapi tanahnya tetap nggak hilang gitu. Jadi ada misalnya HPL, lalu di atasnya dibangun misalnya pakai HGB atau tadi pakai hak pakai. Strategi itu yang sebenarnya dijalankan. Jadi di mana pada saat kita memang harus ada bagian wilayah memang harus direlokasi. Karena bisa jadi bahwa ini memang ini utilitas kota nih gitu kan, dan ini cukup riskan. Tapi kita cari kira-kira mana sih aset Pemprov yang belum dimanfaatkan. Jadi kita manfaatkan juga BMD. Ini bisa sementara di sini. Nah pada saat misalnya satu lokasi disepakati bersama, nah lalu disitulah mulai. Tapi tanpa menghilangkan aset Pemprov kalau memang itu adalah aset Pemprov. Nah itu kan nggak boleh kan gitu, dan juga prosesnya pun untuk hibah kan panjang sekali dan lain sebagainya gitu. Itu masyarakat yang menerima redistribusi tanah, khusus masyarakat DKI atau pendatang. Nah ini menarik nih pertanyaannya Mas Yuso. Jadi kami itu pada saat itu bahkan ada juga yang nggak punya KTP, nggak ada KTP-nya. Tapi memang itu bisa dijaminkan bahwa memang individu atau keluarga tersebut sudah bertinggal sangat lama. Gitu ya. Dengan bukti? Dengan bukti misalnya ya keterangan kelurahan dan lain sebagainya memang ada. Dan disitulah memang akhirnya dari bagian akses reform tadi tuh. Yeah. Akhirnya dibuat, ini siapa yang bener di situ dan mau di situ terus gitu kan. Bisa jadi ada yang udah lama di situ tapi begitu ada
shock ya di awal kan biasa kan tiba-tiba ini kayaknya kita harus pindah atau memang harus ada penyelesaian agraria gitu ya. Ini udahlah kita pindah aja gitu kan dan nggak mau ikut lagi, bisa juga deh gitu. Tapi memang sudah bisa dibuktikan dengan keterangan kelurahan ada di situ dan mau di situ dan bergabung supaya dan menjadi satu hak kepemilikan bersama tadi. Nah itu bisa. Karena memang kalau tidak salah di Perpres 86 itu memang ada kriteria penerima, ya kan, subjek RA-nya. Masyarakat yang berada. Masyarakat di situ. Nah di situ memang kami tinggal lihat apakah petani gurem kan gitu ya, terus apakah sampai ke sesuai bawah. kriteria. Yes, apakah sesuai kriteria di situ. Nah kalau tidak, ya nggak dapat. Karena kan RA-nya di situ kan, gitu kan. Nah dari subjek tadi. Nah jadi kami sesuaikan. Tapi bener udah lama di sini ya, gitu, orang situ. Jadi bukan yang baru kemarin datang, ya kan. Nah akhirnya udah. Berarti artinya mensejahterakan masyarakat. Proses administrasi tidak diabaikan, betul tidak Pak. diabaikan seperti itu ya. Betul, Karena betul. masyarakat yang berhak itu kan ada beberapa kriteria. Paling lama tinggal berapa Ya betul. lama. Betul. Bahkan memiliki KTP seperti betul, itu ya. betul, Itu betul. tidak diabaikan ya. Betul. Ya itu kurang lebih, dan itu yang memang akhirnya menarik pada saat mereka berserikat. Sebagai contoh kan ada 3 kampung susun yang bisa dibangun ya melalui program reforma agraria perkotaan untuk menyelesaikan isu pertanahan ya Pak. Ada kampung susun akuarium, kampung susun kunir, dan kampung susun bayem ya. Nah itu memang pada saat mereka menerima itu sebagai hak kepemilikan bersama, ya mereka bisa membentuk badan usaha ya, koperasi misalnya, yang akhirnya bisa mengusahakan aset yang mereka peroleh dari redis asetnya. Misalnya oke, ini ada yang hak pakai gitu kayak di kunir. Ya udah mereka bisa membentuk koperasi, lalu koperasi itu yang bisa menjalankan ya, misalnya apakah Bagian dari akses di situ. Nah itu yang akhirnya bentuk koperasi yang ada di masyarakat tadi, penerima ya, pada saat mereka berkelompok dan ingin membuat badan usaha bersama. Saya pikir itu juga merupakan satu rangkaian dari akses reform supaya selain mereka milik tapi juga bisa manfaatin nih tanpa harus menjual kali ya, satuan gitu ya, individual. Itu yang kita nggak mau kan gitu ya. Nah, jadi itu sih kurang lebih Mas Yuso. itu dari dukungan dari Pemprov untuk aksesnya apa saja Pak? Nah itu Pemprov itu ya seperti misalnya pendataan Pak pertama. Udah jadi pendataan, setelah orangnya udah fix ya, dan itu akan mesti cocok dengan nanti redis aset yang diperoleh kan. Oke, ini orangnya. Lalu pada saat pembangunan Pak, itu pun juga pasti mereka perlu ada semacam relokasi sementara ya, dikontrakin dan lain sebagainya ya, sewa. Nah lalu juga pelatihan. Pelatihannya adalah belajar bagaimana mengelola bangunan ya Pak, itu yang pertama. Mengelola bangunan. Ya, jadi ada beberapa, ya terutama yang di kampung susun tadi Pak, yang cukup 4 lantai gitu ya. Awalnya memang banyak yang ragu, wah ini mereka punya 2 lantai rumah kecil aja, itu aja nggak kerawat. Gimana merawat kampung susun yang bentuknya kayak rusunawa gitu ya? Itu mungkin nggak mereka untuk pompa segala macam. Nah, ngerawat pompa, ngerawat lampu, ngerawat taman, bangunan, segala macam, atap gitu ya, air, segala macam. Nah, pada saat pembangunan kan ada kontraktor tuh Pak. Nah, mereka kontraktor tersebut diminta untuk memberitahu speknya apa, gimana ininya dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu oh ternyata pada saat mereka menghuni nanti Termasuk pelibatan dalam membangun. bisa. Ada beberapa kalau tidak salah yang bisa dilibatin dalam kegiatan membangun, tapi paling tidak mereka jadi tahu mesinnya seperti ini, speknya seperti ini, maka pelatihan untuk merawatnya seperti ini, gitu. Nah itu juga adalah bagian sebenarnya dari akses reform. Jangan sampai pada saat serah terima bangunan ke masyarakat, mereka tinggal, begitu ada bocornya di mana dibingung kan. Pipanya sebelah mana ya? Bahkan mungkin juga membaca gambar Pak. Karena kan setelah dibangun kan semuanya kan kayak gambar kerja semua kan Pak gitu ya. Ini gambar bangunan segala macam. Nah bagaimana mereka memahami gambar tersebut, tahu komponennya segala macam, sehingga pada saat serah terima pun dan mereka bertinggal, nah itu sudah tahu. Nah untuk yang di beberapa wilayah itu memang keterlibatan LSM Pak ya, seperti
JRMK, jaringan JRMK, jaringan rakyat miskin kota, UPC, dan rujak ya, mungkin atau bapak pernah familiar dengan rujak gitu ya. Itu memang cukup membantu ya bagaimana kelompok masyarakat penerima bantuan tadi untuk bisa tercerahkan gitu kemampuannya untuk misalnya menerima barang tadi ya, si rumah tadi, dan juga nanti bisa ngelolanya seperti apa. Nah ini yang sebenarnya saya pikir adalah bagian dari akses reform yang penting gitu. Nah, sampai nanti buat kooperasi, ada pelatihannya dan lain sebagainya untuk usaha dan lain sebagainya gitu. Ini untuk apa ya, sebagai bentuk tadi apa, benchmarking. Nah itu di provinsi DKI Jakarta itu ada gak sih selama penataan aset itu tanah-tanah yang apa ya, tanah musnah atau isunya itu yang sudah tenggelam, apalagi di Jakarta kan Sama-sama rob lah. ya sama-sama kayak Semarang, Demak itu kan lebih tinggi air laut daripada daratan. Itu ada nggak sih yang semacam tanah musnah gitu kayak yang di Semarang, Demak ini? Ya, mungkin untuk yang persis seperti di Demak itu ya, atau sepanjang Pantura di Jawa Tengah itu nggak se ekstrim di Jawa Tengah ya. Mungkin ada beberapa yang memang di pesisir. Lalu memang ada perubahan bibir pantai dan delinasi itu. Nah itu mungkin sebenarnya menurut saya yang tantangan terbesar itu memang ada di Jateng, ya kan. Dan bagaimana sebenarnya penyediaan hak atas tanah dan keamanan bermukim warga yang tadinya memiliki bidang tanah untuk bertinggal dan sekarang jadi air gitu ya. Nah ini kan memang dengan adanya Permen ATR 17 ya tahun 2021 itu ya. Ya itu kan tentang masalah penanganan tanah musnah. Nah ini ya memang menurut saya juga perlu dikaji lagi gitu ya. Apakah memang peraturan tersebut mampu menjamin itu? Karena kan sepertinya kan nanti setelah diukur nanti bisa dan akan direklamasi lagi kan sebenarnya kan itu ya. Kayak sepertinya seperti itu ya. Ada apa ya, semacam pilihan betul. bisa reklamasi atau rekonstruksi kan. Yeah. Nah sementara itu kan untuk reklamasi dan rekonstruksi kan pasti membutuhkan dana besar kan. Dan apakah memang cukup untuk itu? Nah memang sih kalau saya melihatnya apakah mungkin kita cari jalan yang lebih tengah walaupun memang belum ada preseden. Seperti misalnya ya Rumah Apung. Misalnya gitu ya. Nah itu kan tidak perlu merekonstruksi apalagi reklamasi kan. Karena itu kan pasti akan lebih banyak biayanya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menyikapi hak atas tanah dan bermukimnya nih si Rumah Apung ini kan kayak tinggal di kapal kan Pak, ya kan? Nah, ini apakah memang kapal ini mengambang di dalam sebuah delinasi air gitu ya yang tanahnya direkonstruksi lagi kan? Dulu patoknya di sini, patoknya di sini, patoknya di sini, dan ini adalah presiden yang memang jujur di DKI nggak ada, kami nggak punya itu, belum ada itu. Tapi memang ini adalah sebuah tantangan yang memang muncul di Jateng gitu ya. Dan saya pikir justru malah jangan-jangan Jateng bisa jadi pionir kali. Bagaimana untuk bisa menangani tadi kan. Bagaimana hak atas tanah dan keamanan bermukim di yang air itu kan. Dan ini akan bisa jadi prediksinya kan akan terus berkembang nih Pak ya kan. Ya, tadi pagi juga kita diskusi di lantai dasar gitu Pak ya. Bahwa jangan-jangan bibir pantainya itu akan terus geser kan Pak. Nah pada saat bibir pantai ini terus geser, nah ini gimana Pak? Yang dulunya awalnya memang di pinggir Pak sekarang. Tiba-tiba mungkin 5 tahun lagi dia udah di tengah. Iya. Karena kan dia naik terus kan Pak. Nah kan gitu kan. Nah ini gimana ceritanya kita menangani ini. Memang pengalaman saya di DKI belum ada yang se ekstrim di Jawa Tengah sih gitu Mas Hindrawan. Soalnya di DKI kan udah ada yang itu ya, kayak semacam tembok yang di Ancol itu. Ya. Itu kan udah tinggi airnya daripada daratannya. Betul. Kalau di Jateng kan mungkin rencana ke depan memang ada giant seawall gitu ya. Cuma kan
belum tahu ini nanti kapan bisa direalisasikan karena memang harapannya untuk semua masyarakat Jawa Tengah terutama di pesisir utara Jawa Tengah itu kan memang harus ada solusi untuk masyarakat yang berada di lingkungan pesisir itu biar tidak semakin tahun itu tanahnya semakin tinggi airnya gitu, semakin hilang bahkan nggak tahu lagi nanti batasnya di mana. Untuk memang solusi yang diharapkan memang secepatnya untuk pembangunan Giant Sea Wall itu. Cuma ya nanti untuk solusi jangka pendeknya kan nanti mungkin dari pemangku kepentingan untuk yang di kawasan-kawasan seperti ini ada upaya yang bisa dilaksanakan. Barangkali ada masukan dari Pak Joko untuk Pemprov Jawa Tengah melalui Disparakim di Omah Jateng Podcast ini. Ya, ini menarik ya tentang tanah musnah karena ini juga sebenarnya fenomenanya mungkin udah lama ya tahun 90-an gitu ya. Tapi mungkin baru terasa urgentnya gitu ya, mendadak keterdesakan itu mungkin baru 2-3 tahun belakangan ini kan. Dan ternyata itu udah masuk cukup panjang gitu ya. Nah, saya pikir memang untuk yang Giant Sea Wall itu tentu biaya konstruksinya sangat mahal gitu ya. Dan dengan kondisi politik dan ekonomi global maupun nasional sekarang sepertinya sih menurut saya ya apakah mungkin tidak dalam jangka waktu dekat misalnya. Dan pun kalau itu terbangun dalam jangka waktu dekat ya kan pasti butuh perawatan dan lain sebagainya. Saya lagi berpikir apakah mungkin menggunakan solusi-solusi yang layak dicoba misalnya dengan restorasi ekologis seperti mangrove bambu gitu ya. Yang memang paling tidak bisa mengurangi laju abrasi dan juga mungkin bisa akhirnya memunculkan kekayaan biota baharinya gitu ya, laut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup misalnya, apakah untuk pekerjaan dijual atau dikonsumsi kan. Nah setelah mungkin itu ya memang perlu ada satu tata ruang dulu karena perlu mengatur infrastruktur fasum-fasosnya ada di mana dan baru habis itu rumahnya. Nah itu boleh terapung atau tidak. Namun dengan kondisi yang ada, saya pernah main tuh bapak-bapak ya ke Timbul Sloko gitu ya. Itu ngeliat, wah ini emang kayaknya akan naik terus nih kayaknya kan gitu. Nah sementara praktek yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu kan pakai kaki ya gitu ya rumahnya gitu. Nanti begitu naik per 5 tahun dinaikin lagi. Tadi juga diakui oleh salah satu peneliti dari UNES ya. Pada saat diskusi pagi ini bahwa per 5 tahun dia naikin lagi gitu kan masyarakat. Yang artinya bahwa emang airnya akan makin lama makin tinggi ya. Seorang peneliti dari Unika aja menyatakan 9 sampai 11 cm ya per tahun. Ya kan jadi artinya wah ini akan naik terus kan. Nah ini apakah memang rumah apung itu reliable ya yang tepat atau tidak karena dia kan akan terus ngapung kan. Nah ya memang akhirnya untuk isu Giant Sea Wall saya coba lagi pikir apakah mungkin ya tadi mangrovisasi, bambu mungkin atau apapun ya untuk masalah menahan abrasi dan merestorasi ekologi ya kondisi itu. Lalu tata ruangnya sampai ke bangunannya. Nah isu pertanahannya nih, nah ini memang jadi sangat krusial ya gitu ya. Nah ini apakah mau pakai benchmarking PM-nya itu pakai koordinat gitu. Tapi kan ada gak ya catatannya gitu ya, saya juga gak tahu juga ya. Ya kan dulu misalnya seseorang gitu tinggal tanah saya sampai patok itu pak gitu kan biasanya gitu cuman patoknya masih ada apa enggak gitu kan. Nah ini kan hal-hal seperti itu ya pada saat kunjungan saya ke sana gitu. Karena kondisi di lapangan masyarakat sudah kebingungan menunjukkan tanahnya. Iya betul pak. Ada mungkin yang sudah bersertifikat nih kami punya sertifikat. Tapi tanahnya sebelah mana? Bingung Pak. Sebelah mana bingung sudah berakhir. Betul Pak, betul. Dan mungkin yang perlu ini Pak Yusuf dan Mas Indrawan ya mungkin apakah merekonstruksi batas itu lagi gitu ya. Ya di delineasi di mana nih tanah bapak ini atau ibu itu gitu kan. Nah jadi setelah itu mungkin ya dibuat apakah pakai titik koordinat jadinya gitu ya. Nah itu
bisa juga diberikan hak atas tanahnya gitu ya, sesuai misalnya kalau dia punya SHM ya mau nggak mau SHM ya Pak gitu ya. Nah lalu konstruksinya kan tinggal, nah itu baru masuk ke situ tuh. Kalau merekonstruksi dan juga mereklamasi sih kalau yang dekat dengan darat mungkin mudah. Artinya masih bisa kasih batas seperti jaring. Ya betul. Itu bisa. Tapi kalau yang benar-benar di tengah itu kan. di tengah kedalaman sekitar kemarin ukur 3 meter 4 meter. Tengah ya. Setinggi ruangan ini ya udah. Ya yang itu yang kena trase jalan tol Semarang tuh, Pak. 3 meter 4 meter kedalaman. Ya, kalau untuk mereklamasi rekonstruksi tengah itu kan. Dan sekarang kan ini ombak di ini kan Ombak. kencang, soalnya nggak ada apa ya semacam pulau atau apa yang bisa Menghalangi ya. Iya. Mau dibangun apa gitu ya kena ombak lagi, kecuali dengan konstruksi yang memang bagus gitu. Kalau ala kadarnya ala orang setaunya orang desa atau apa kan, ini orang awam itu kan nggak bisa konstruksi yang benar-benar kuat karena ombak ya nanti rusak lagi. Rusak lagi. Betul. Karena memang ombak dan anginnya anginnya pun juga kuat. Saya juga mikir ini kalau pakai atapnya nggak berat ya, kayak misalnya genteng keramik atau genteng beton ya, ini kan bisa terbang terus ya kalau pakai asbes atau pakai seng ya gitu ya, udah sih udah terbang gitu kan, kencang sekali. Nah ini memang cara penanganannya itu. Memang jika memang giant seawall itu mahal ya mungkin ya bisa dicoba misalnya mangrove pelan-pelan gitu ya, secara pelan tapi bertahap gitu ya. Saya pikir walaupun itu juga pasti ada tingkat kegagalannya juga sih gitu ya. Karena misalnya Ada ya program 1 juta mangrove kayaknya. Oh ada ya? Ada. Sepanjang Pantura di Jawa Tengah itu. Iya. 1 juta mangrove itu. Betul. Pada saat saya ke lokasi tersebut Pak, di Timbul Sloko itu memang ada beberapa lokasi yang memang mangrove-nya cukup banyak gitu ya. Tapi memang sepertinya tidak terbuka ke lautnya Karena itu sudah gitu ya. hilang kena ombak. Oh udah hilang ya kena ombak. Nah memang ombak itu tuh. Nah ini memang perlu ada satu penanganan gitu ya. Cuman memang kembali ke isu pertanahannya, jika memang dimungkinkan Pak Yuso dan Pak Hindrawan ya tadi, apakah memang bisa direkonstruksi lalu dengan koordinat misalnya gitu ya bagi yang ada misalnya gitu kan. Nah tinggal diberikan haknya ke beliau pemilik ya, ke masyarakat, lalu tinggal penanganannya seperti apa nih kan gitu kan. Apakah ininya pakai mangrove atau mungkin juga pakai, saya nggak tahu, pakai bronjong kali gede ya, pemecah ombak gitu ya, Jaring gitu ya. Nah sambil pelan-pelan si mangrove tumbuh misalnya. Nah tapi si hak atas tanah dan keamanan bermukiman tidak hilang gitu ya kan. Karena mungkin itu adalah satu-satunya ruang hidup yang mereka punya gitu ya. Pada saat saya memiliki kesempatan berkunjung ke sana ya, mungkin juga banyak lansia ya kan yang ada di desa-desa itu kan gitu. Dan ya memang itu adalah dunia mereka ya gitu ya. Ya memang mereka udah hampir seumur hidup mereka ada di situ. Lalu jika pun kalau keluar mau ngapain gitu ya, kondisinya juga sangat asing bagi mereka, malah nggak betah jadinya. Nah tapi paling tidak ada usaha yang kita bisa berikan untuk memberikan hak atas tanah ke mereka. Jadi ya sebenarnya masyarakat yang di Pantura di Demak itu kasihan. Artinya kasihan apa? Tanahnya tenggelam kena musibah. Iya. Tapi tanahnya dinyatakan musnah. Kan Betul. seperti jatuh tertimpa tangga kan kasihan. Betul. Sedangkan mohon maaf di sisi lain ada masyarakat yang tadi masuk dalam program reforma agraria, belum memiliki aset ataupun tanah, tapi memiliki, itu kan jadi yang berbanding terbalik. Betul. Kasihan. Artinya yang sudah milik tanah, mempunyai tanah, bahkan yang sudah memiliki alas berupa sertifikat, tapi hilang, musnah kan. Betul. Padahal kena musibah itu, ya kan? Kasihan. Bukan karena kesalahan dia juga gitu kan, tiba-tiba memang karena secara bencana alam. lah, secara alam, tapi kalau dimusnahkan juga kasihan. Tapi regulasinya seperti itu juga. Itu sebenarnya. Nah, ini memang jadi menarik karena bisa jadi bahwa yang juga kita butuhkan adalah selain tadi isu hak atas tanahnya, juga perlu ada tata ruang pesisir ya. Nah, tata ruang laut pesisir dan kawasan pesisir ini memang bisa jadi adalah kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu ya,
dan juga ATR BPN tentunya. Jadi pada saat emang itu dinyatakan diperkenankan untuk ada fungsi tertentu, pastinya rekan-rekan dari bidang pertanahan pun juga bisa gitu kan, karena memang toh juga udah ada bukti alasaknya kan gitu ya bagi yang memegang itu. Nah, tapi masalahnya boleh nggak fungsinya kuning gitu ya perumahan gitu kan. Nah ini juga perlu ada satu komunikasi antar bidang tadi Pak, tata ruangnya juga dengan pertanahannya gitu. Dan itu ya memang yang cukup menantang itu karena itu ada di instansi lain, institusi lain. Jadi mesti kolaborasi, mesti ngobrol, mesti kerja bareng lagi nih sama instansi yang lain. Paling gitu sih Mas Yusuf, Mas Indrawan. Luar biasa ini. Wawasan yang lumayan sangat-sangat luas, pernah langsung terjun di masyarakat, terlibat di pemerintah juga. Itu kan merupakan pengalaman yang sangat bagus buat kami, buat Disprakim, buat Provinsi Jawa Tengah. Artinya ini kan Pak Joko ya, pengalaman di DKI Jakarta menyusun sebuah kajian yang nanti bisa dijadikan suatu kebijakan, bahwa di Jakarta sendiri pun kita tahu dengan lahan yang begitu Padat. kecil, namun masyarakat ataupun orangnya banyak gitu, sangat padat. Tapi kesejahteraan masyarakat khususnya kaitannya dengan agraria bisa tertangani seperti itu. Artinya kan kajian beliau ini sangat luar biasa, membantu tim GTRA di Provinsi DKI itu bisa tercapai tujuan GTRA-nya, baik akses ataupun aset, sangat luar biasa. Ini nanti bisa kita jadikan Ya semacam Pokja di Jawa Tengah. Agar minimal GTRA di Jawa Tengah itu ya masyarakat kami lah, masyarakat Jawa Tengah itu setidaknya isu-isu agraria ini bisa tertangani seperti Pak Joko, sehingga terutama di masyarakat yang berada di kawasan, mohon maaf, kumuh, berada di daerah pesisir pantai itu kan kasihan. Betul. Sudah kena rob, bahwa kawasannya ya, kalau kita sering lewat ya, rumah itu saya nggak bisa masuk karena saya tinggi, pintunya tuh mohon maaf pendek. Betul, pendek, betul. Jadi mesti bungko ya. Kasihan ya kan, mungkin dengan adanya program reforma agraria, kajian dari Pak Joko itu bisa jadi satu kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat di daerah kawasan pantai itu bisa lebih sejahtera lah, minimal secara aset memiliki, secara akses ya memiliki bekal untuk melangsungkan kehidupannya. Seperti itu Pak Joko. Ada lagi? Saya rasa cukup dari Luar biasa. Biasa di luar Mas. Biasa di luar. Jarang di dalam. Baik, terima kasih Pak Joko atas Matur nuwun sangat sami-sami Pak Sami-sami. Yusuf, Mas Indrawan. Terima kasih. Kita tutup saja. Terima kasih Sobat Prakim. Bye bye. Matur nuwun sangat, sampai ketemu.